adik-adik ketemu lagi sama kakak Tasya dan kakak Terry. Nah, kita juga ada pemain musik ya kak ya? Iya kak. Pemain musik kita Siapa ada namanya kak? kakak Rizka. Selamat hari Minggu adik-adik. Nah, dan di ibadah kali ini pelayanan firman kita ada kakak Desi di kelas Batita Balita dan kakak Vila di kelas kecil dan besar. Sekarang kita akan memulai ibadah kita. Kakak mau undang adik-adik untuk berdiri. Ayo berdiri. Ya tuh. 1, 2, 3. Ya bagus. Kita mau memuji Tuhan dengan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Oke, musik. Kita mau doa pembukaan. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk udara pada hari ini yang begitu cerah. Kami mengucap syukur Tuhan. Dalam hari Minggu ini pada tanggal 13 kami memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan juga firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah adik-adik, kakak Tasya masih mau ajak semuanya tetap berdiri. Kita mau nyanyi satu buah lagu lagi kak. Kita mau nyanyi lagu T-A-A-T, Taat. Kita dengar musiknya, musik. Adik-adik sekarang boleh duduk. Nah sekarang kita mau ngapain Kak Terry? Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh siapkan Alkitabnya. Tapi sebelumnya kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu buah lagu terlebih dahulu, yaitu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Musik. Masuk dalam
adik-adik. Nah, sekarang kita waktunya mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau buka dulu Alkitabnya yuk. Alkitabnya, ayatnya ada di Markus 7 ayat 1 sampai yang ke-16. Coba adik-adik buka dulu. Yang kelas kecil belajar buka sendiri Alkitabnya. Cari Markus 7 ayat 1 sampai 16. Kalau sudah, kita mau berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau masih memberkati kami, memberikan kami kesehatan sampai pada saat ini ya Bapa. Sekarang kami bersiap-siap untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati hati kami agar kami dapat mendengarkan dengan baik dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah, kami siap mendengar. Amin. Nah, sekarang kita baca, adik-adik baca di rumah, Kakak Vila baca di sini, kita baca sama-sama ya. Markus 7 ayat 1 sampai 16. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk memeliharamu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi
apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Wah, adik-adik, ayatnya lumayan panjang ya, tapi ini adalah sebuah cerita yang bagus. Kenapa? Jadi awal mula cerita ini adalah pada suatu hari Tuhan Yesus dan murid-muridnya didatangi oleh orang-orang Farisi dan para ahli Taurat saat mereka sedang makan. Jadi kalau kita udah baca tadi ya ceritanya, orang Farisi dan ahli Taurat itu adalah orang-orang yang belajar dan pandai dalam agama Yahudi. Orang-orang Farisi ini selalu berusaha untuk melakukan semua peraturan dan adat istiadat agama Yahudi. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli Taurat melakukan peraturan-peraturan tersebut hanya karena ingin terlihat sebagai orang yang baik, orang yang hebat di hadapan orang lain. Mereka tidak melakukannya karena mereka taat, adik-adik. Nah, saat orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini mendatangi Yesus dan murid-muridnya, mereka melihat bahwa murid-muridnya Tuhan Yesus makan menggunakan tangan tapi tidak mencuci tangan. Mereka makan tidak membasuh dulu tangannya sebelum makan ya. Nah, di adat agama Yahudi itu mengajarkan bahwa mereka harus mencuci tangan sebelum makan atau sesudah pulang dari pasar ya, kalau kita baca tadi adik-adik ya. Sehingga mereka kemudian bertanya nih kepada Tuhan, kenapa murid-murid tidak mencuci tangan sebelum makan seperti yang biasa orang-orang Farisi lakukan dan makan dengan tangan yang najis atau kotor, karena tidak mencuci tangan adik-adik ya. Tetapi mereka sebenarnya bertanya dengan maksud untuk mencobai Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Mereka tidak bertanya dengan sesungguhnya, mereka hanya ingin mencobai Tuhan Yesus. Tentu saja mencuci tangan sebelum makan adalah hal yang baik. Tapi orang-orang Farisi bertanya hanya untuk menyalahkan Tuhan Yesus dan mau menyombongkan diri bahwa mereka lebih benar dibandingkan Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Bagi orang-orang Farisi, orang yang tidak mencuci tangan berarti orang yang najis sehingga harus dijauhi. Nah, akhirnya kita di ayat 6 tadi ya, akhirnya Yesus menjawab dan menegur mereka karena seringkali karena demi mentaati peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia, mereka lupa untuk mengutamakan dan taat kepada firman Tuhan, yaitu tetap mengasihi orang lain. Nah, Tuhan Yesus memberikan contoh orang Farisi memberikan uang. Kita baca di contohnya ya, ayat 10. Nah, ayat 10 sampai ayat 14. Tuhan Yesus memberikan contoh untuk jika mereka tidak mengasihi orang tua mereka, tapi lebih mengutamakan apa yang diperintahkan manusia, artinya mereka tidak peduli atau tidak mengasihi orang tua mereka dengan alasan untuk taat kepada aturan yang dibuat manusia. Nah, bagi Tuhan Yesus, taat pada perintah Tuhan dengan memiliki hati yang mengasihi adalah lebih penting. Tuhan Yesus ingin kita, anak-anak Tuhan, selalu mempunyai hati yang taat
kepada firman Tuhan dengan selalu penuh kasih kepada sesama. Taat kepada peraturan harus kita lakukan, tetapi tidak dengan mengorbankan atau menyakiti orang lain, adik-adik. Seperti orang-orang Farisi tadi, mereka bilang orang-orang yang tidak mencuci tangan itu najis dan harus dijauhi. Padahal kita bisa menegur orang yang tidak cuci tangan itu dengan penuh kasih, ya. Tidak harus menyakiti orang lain, adik-adik. Nah, kita harus tetap taat kepada peraturan karena kita juga ingin mengasihi orang lain, ya. Jadi kita memberitahu orang-orang untuk mencuci tangan karena kita mengasihi orang itu agar orang itu selalu sehat, bukan untuk menjauhi dan mengatakan kalau mereka kotor, ya. Oleh karena itu penting untuk selalu menjaga hati kita, adik-adik. Menjaga hati kita agar selalu melakukan apa yang menjadi perintah utama Tuhan Yesus, yaitu mengasihi sesama, ya. Jadi kita menjaga hati kita untuk selalu berpikir apa yang kita lakukan itu untuk mengasihi orang lain, ya. Nah, kita lihat nih contohnya kayak tadi, mencuci tangan. Dia tidak mencuci tangan, kotor. Padahal kita bisa bilang karena pandemi kita harus mencuci tangan agar semuanya sehat. Itu juga peraturan pemerintah harus kita laksanakan, ya. Tapi kita bilangnya ke teman-teman kita, ke saudara-saudara kita, mencuci tangan itu untuk kesehatan kita semua, ya. Kita taat kepada peraturan yang dibuat pemerintah untuk rajin mencuci tangan karena kita melakukan untuk kebaikan semua orang, untuk menjaga kita sendiri dari orang lain, juga agar terhindar dari sakit, ya. Oleh karena itu, kita melakukan peraturan itu karena kita mengasihi orang lain, juga sesuai dengan firman Tuhan. Contoh yang kedua, karena kata ibu guru kita harus rajin belajar, kita juga harus rajin belajar di rumah dan tidak boleh lupa untuk mengerjakan PR atau tugas kita yang diberikan, sehingga kita tidak mau membantu mama papa di rumah karena suka sibuk mengerjakan tugas atau PR kita. Nah, padahal firman Tuhan mengatakan kita harus lebih mengasihi sesama kita, ya. Kita taat kepada peraturan yang dibuat ibu guru untuk mengerjakan tugas atau PR di rumah karena kita ingin menjadi anak yang membanggakan orang tua dan menghormati orang tua, bukan menjadi anak yang tidak menghormati dan menyakiti orang tua kita. Kita bisa bilang baik-baik sama orang tua kita, "Mama, Papa sebentar ya, saya lagi mengerjakan PR," ya. Tidak aduh mama nih cerewet saya kan lagi ngerjain PR. Tidak seperti itu, ya. Adik-adik tidak boleh menjadi anak-anak seperti orang-orang Farisi, ya. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mengasihi sesama, selalu menjaga hati kita untuk berbuat baik, selalu menjaga hati kita untuk selalu taat dan mengasihi. Oleh karena itu, penting untuk selalu menjaga hati kita agar selalu taat melakukan apa yang menjadi perintah utama Tuhan Yesus, yaitu mengasihi sesama. Nah, demikian firman kita pada pagi hari ini, adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, adik-adik, Kakak Vila punya ayat hafalan.
Ayat hafalannya itu dari Amsal 4 ayat 23. Adik-adik bisa buka? Amsal itu ada di Perjanjian Lama. Kalau kakak-kakak yang sudah kelas tanggung pasti langsung dapat nih Amsal. Tapi adik-adik yang kelas kecil boleh dicari Amsal itu di Perjanjian Lama itu. Di sini ada tulisannya AMS ya. Amsal. Amsal 4, cari 4 ayat 23. Kita baca sama-sama ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, Kakak Vila punya aktivitas ayat hafalan Amsal 4 ayat 23 ini. Adik-adik boleh tulis di kertas. Kalau adik-adik bisa dapat kertas yang bagus boleh. Kalau ada kertas yang biasa juga nggak apa-apa. Tapi adik-adik tulis dengan tulisan yang cantik, tulisan yang bagus ya, ditulis. Adik-adik hias, boleh pinggir-pinggirnya, boleh digambar, boleh terserah adik-adik. Terus adik-adik boleh pasang untuk digantung di dinding kamar adik-adik, atau adik-adik boleh pakai stik es krim kalau punya. Kalau nggak ada apapun ya, bisa dibikin untuk hiasan meja di meja belajar. Jadi adik-adik selalu bisa baca. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Oke, demikianlah firman Tuhan. Selamat pagi. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kakak Tasya dan Kakak Teri mau ngingetin lagi kalau kita itu harus selalu menjaga hati, harus punya hati yang selalu mengasihi. Mengasihi siapa aja Kakak Teri? Mama, papa, adik, kakak, semua harus saling mengasihi ya adik-adik. Iya betul, tidak hanya di lingkungan rumah, tapi di lingkungan sekitar kita juga, di sekolah ataupun dimanapun, di luar rumah juga ya Kakak Teri ya? Iya benar. Nah sekarang kita mau respons firman Tuhan kita dengan menyanyikan lagu Cinta Akan Yesus. Musik. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa syafaat ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu tentang menjaga hati kami untuk selalu mengasihi semua orang. Tuhan berkati kami dan tolong kami sehingga pada saat kami melakukan setiap peraturan, kami melakukannya karena kami mengasihi sesama kami dan juga kami mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami juga mau berdoa untuk gereja kami, gereja GPIB Maranatha Bandung, tempat kami melayani dan beribadah. Biarlah Tuhan yang memberkati gereja kami, berkati Ibu Pendeta, majelis jemaat, berkati juga kakak-kakak pelayan dan semua orang yang melayani di gereja. Berkati juga jemaat-Mu supaya kami selalu menjadi anak-anak Tuhan yang membawa berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan berkati rencana untuk perayaan Paskah baik di gereja maupun perayaan Paskah PA, supaya semua orang yang mempersiapkannya boleh melakukannya dengan sebaik-baiknya dan kami melakukannya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja.
Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati Bapak Presiden, berkati Bapak Wakil Presiden, para menteri dan semua pemimpin negara kami. Tuhan tolong supaya mereka bisa melakukan setiap tugasnya dengan baik dan mereka mau melakukannya sungguh-sungguh hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Tuhan yang mau berkati bangsa ini supaya kami boleh menjadi bangsa yang baik, bangsa yang menjadi berkat untuk orang lain. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk mama dan papa kami. Tuhan berkati mama dan papa kami di dalam pekerjaan mereka, di dalam pelayanan mereka. Tuhan mau sertai mereka senantiasa. Tuhan juga berikan kesehatan untuk mama dan papa kami sehingga mereka boleh bekerja dengan baik, melakukan kegiatan dengan baik. Mereka juga boleh menjaga kami anak-anaknya dengan baik. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk sekolah kami ya Tuhan. Berkati kami yang harus masih belajar dari rumah ataupun kami yang sudah bisa belajar di sekolah. Tuhan, dimanapun kami bersekolah, dimanapun kami belajar, biarlah Tuhan yang mau menjaga kami, Tuhan yang mau melindungi kami, menjauhkan kami dari semua sakit penyakit atau virus. Dan juga Tuhan tolong supaya kami boleh belajar dengan sungguh-sungguh dimanapun kami belajar. Tuhan tolong supaya kami juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, walaupun kami hanya belajar dari rumah. Tuhan Yesus, masih banyak Tuhan yang akan kami pinta. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang sakit, yang terkena virus corona ataupun COVID-19. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka semua, berikan kesembuhan, berikan kekuatan supaya mereka bisa kembali pulih seperti semula. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa yang singkat ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan. Adik-adik boleh siapkan persembahannya. Persembahan adik-adik bisa dititipkan ke mama papa untuk dibawa ke gereja, atau bisa juga ditransfer ke nomor rekening di bawah sini, atau juga bisa scan QR code. Nah, adik-adik sambil memberikan persembahan, kita mau nyanyi ya Kak Teri ya. Kita mau nyanyi lagu apa Kak? Adik-adik, sekarang kita akan menyanyi satu buah lagu dengan judul Mari Bawa Persembahan. Musik. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, tadi kami sudah memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan yang kami berikan ini bisa dipakai untuk pelayanan Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih ya Bapak. Dalam namamu kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Tidak terasa ya ibadah kita sudah hampir selesai. Kak Karin mau mengingatkan adik-adik untuk selalu hidup mengasihi satu sama lain. Ya betul Kak Teri, harus menjaga hati
hati. Hati kita harus tetap hati yang mengasihi. Nah, untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, kita mau tutup dengan satu buah lagu. Kita mau nyanyi Tinggallah Dalam Yesus. Musik. Adik-adik berdiri jangan lupa. Kita mau berdoa yang akan dipimpin oleh Kakak Dery. Silakan Kakak Dery. Kita akan berdoa, lipat tangan, tutup mata, sikapnya dengan baik ya. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih Bapak untuk puji-pujian pada hari ini, dan terima kasih juga Tuhan untuk firman di mana kami diingatkan untuk mengasihi Tuhan kepada siapapun, baik di rumah, dimanapun kami berada. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mengasihi Tuhan. Terima kasih untuk semuanya dari awal hingga akhir ini. Dalam penyertaan Tuhan membuat kami selalu mendengarkan nasihat Tuhan setiap saat. Doa ini Tuhan kami peralaskan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Amin.